Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Muhlis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan Proposal Skripsi. Terima kasih saya ucapkan bahwasanya pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya dengan judul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam mengimplementasikan media sosial TikTok dalam pembelajaran akidah akhlak. Studi kasus di MTS Asifa Cidolog. Sebelum memaparkan lebih lanjut tentang kerangka penelitian saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yanti Lestari, NIM 22811300077, Prodi S1 PJJ PAI UIN Seber Syekh Nurjati. Adapun pokok bahasan yang akan saya presentasi ini, yang pertama adalah pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan. Peneliti dalam menuliskan proposal penelitian ini dilatar belakangi oleh temuan-temuan berbagai masalah, yaitu 1. Urgensi PAI. Pendidikan agama Islam, khususnya akidah akhlak, adalah fondasi utama untuk membentuk karakter dan filter bagi siswa dalam menghadapi pengaruh negatif di lingkungan. Dan yang kedua, sinergi pendidikan. Keberhasilan belajar bukan hanya tugas sekolah, melainkan hasil kolaborasi aktif antara guru, orang tua, dan masyarakat. Dan yang ketiga, tantangan digital. Metode ceramah konvensional sudah tidak relevan lagi bagi generasi digital natif yang menuntut interaksi cepat dan visual di era revolusi 4.0. Dan yang keempat, peluang TikTok. Sebagai media populer, TikTok berpotensi lebih besar menjadi alat bantu pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk menyederhanakan konsep agama yang abstrak. Yang kelima, tujuan penelitian. Melalui strategi praktis guru di Asifa Cidolog dalam media sosial TikTok agar nilai-nilai agama tetap relevan dan efektif bagi siswa di dunia digital. Jadi, penelitian ini menjawab tantangan zaman yang memanfaatkan teknologi TikTok guna menjembatani kesenjangan antara pengajaran agama tradisional dan gaya hidup digital siswa. Beralih ke identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah penelitian ini, yang pertama, metode belajar yang kaku dan monoton. Maksudnya, pembelajaran masih dokumentasi ceramah dan hafalan yang tekstual, yang kurang menarik, minat, serta keterlibatan aktif siswa. Yang kedua, kesenjangan gaya belajar atau digital gap. Adanya jarak antara mengajar guru yang konvensional dengan karakteristik siswa masa kini yang telah menyukai konten visual, instan, dan interaktif. Yang ketiga, lemahnya relevansi dan praktik digital. Nilai-nilai akhlak yang seringkali hanya terhenti sebagai teori untuk ujian sehingga gagal diimplementasikan sebagai etika berkomunikasi di media sosial. Yang keempat, pemanfaatan media sosial belum optimal. Potensi besar platform media sosial TikTok belum dimanfaatkan secara terencana sebagai sarana edukasi yang kreatif dan relevan. Yang kelima, kurangnya panduan strategis. Belum adanya model atau panduan praktis bagi guru untuk mengintegrasikan media sosial yang mampu memadukan aspek hiburan dengan nilai-nilai keislaman secara tepat. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana guru pendidikan agama Islam merencanakan dan mengadaptasikan konten materi akidah akhlak menjadi format TikTok serta upaya apa yang dilakukan untuk menjaga kesosihan atau validasi materi agama tersebut. Yang kedua, bagaimana guru PAI mengimplementasikan pembelajaran berbasis TikTok di kelas, khususnya terkait manajemen kelas, bentuk penugasan, dan proses pengawasan terhadap produk kreatif siswa. Dan yang ketiga, apa saja kendala teknis dan pedagogis yang utama yang dihadapi oleh guru pendidikan agama Islam dalam implementasi strategi TikTok dan bagaimana solusi-solusi inovatif diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut. Pada penelitian ini, peneliti dibatasi dengan batasan masalah, yang mana batasan-batasan masalah tersebut tersaji dalam satu materi pembelajaran. Penelitian ini dibatasi hanya pada mata pelajaran akidah akhlak dengan fokus pada internalisasi nilai-nilai akhlak yang relevan dengan perilaku siswa. Yang kedua, media yang digunakan. Media digital yang diteliti secara spesifik hanya terbatas pada penggunaan platform media TikTok sebagai alat bantu atau sarana inovasi pembelajaran. Yang ketiga, subjek penelitian. Penelitian ini berfokus pada strategi yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam di lingkup internal MTS Asifa Cidolog Kabupaten Ciamis. Dan yang keempat, aspek yang dikaji adalah fokus penelitian yang dibatasi pada proses kualitatif yang meliputi tahap perencanaan konten, pelaksanaan pembelajaran di kelas,
atau secara daring, serta pengelolaan kendala pedagogis dan teknis yang dihadapi guru. Dan yang terakhir, lokasi dan ruang lingkup penelitian ini hanya berlaku pada konteks lingkungan sosial MTS Asipa Cidolog dan tidak dimaksudkan untuk mengeneralisasi seluruh madrasah di wilayah lain. Adapun tujuan yang pertama, mendeskripsikan strategi perencanaan dan adaptasi konten WA dalam mengimplementasi materi akhlak menjadi TikTok serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk menjaga kesohihan materi agama tersebut. Kedua, menganalisis proses implementasi peran berbasis TikTok di kelas, khususnya terkait manajemen kelas, bentuk penugasan, dan proses pengawasan terhadap produk tips. Yang ketiga, mengidentifikasi data utama yang oleh guru PAI serta menemukan solusi-solusi inovatif yang diharapkan untuk menjamin keberlanjutan strategi pembelajaran berbasis TikTok. Manfaat penelitian ini dapat dirasakan oleh peserta didik, oleh guru, oleh sekolah, dan oleh peneliti selanjutnya. Untuk peserta didik, meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa terhadap materi akidah akhlak melalui pengalaman pembelajaran yang relevan dengan dunia digital mereka. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan digital dan keterampilan kreatif dengan mendorong penggunaan TikTok secara positif, bermoral, beredukasi. Manfaat penelitian untuk guru, memberikan pengetahuan strategis tentang cara menyeimbangkan konten normatif akidah akhlak dengan format visual TikTok sehingga memperkaya variasi metode pelajaran dan meningkatkan efektivitas penyampaian materi dan mendorong peningkatan literasi digital para guru dalam merancang, membuat, dan mengelola konten pembelajaran berbasis teknologi. Manfaat untuk sekolah memberikan model best practice dan panduan praktis tentang strategi implementasi teknologi yang berhasil yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan kurikulum dan metode ajar mata pelajaran yang lainnya. Selanjutnya, menjadi dasar untuk perumusan kebijakan internal sekolah terkait penguatan infrastruktur digital seperti peningkatan akses internet dan pengembangan kode etik penggunaan gawai untuk tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, penelitian ini para peneliti selanjutnya dapat memberikan data awal kualitatif yang kaya tentang fenomena penerapan teknologi di madrasah yang dapat dijadikan sebagai acuan dan perbandingan untuk penelitian lanjutan. Yang kedua, memberikan masukan teoritis untuk pembuatan instrumen penelitian yang lebih kompleks dan terukur, khususnya dalam menilai aspek afektif dan psikomotorik melalui media digital. Beralih pada kajian pustaka. Penyusunan kajian pustaka dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peta teori yang berkaitan dengan strategi guru PAI dalam implementasi media sosial TikTok pada pembelajaran akidah akhlak. Melalui sintesis berbagai literatur dan penelitian sebelumnya, bab ini akan menguraikan fondasi intelektual yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memetakan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian yang berkaitan antara lain, Muhaimin tahun 2020, PAI memiliki fungsi strategis dalam membentuk kepribadian muslim yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia melalui proses pembelajaran yang terpadu antara pengetahuan, sikap, dan praktik keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa PAI tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga menekankan internalisasi nilai dan pembiasaan perilaku. Selanjutnya, Jack Supardi dan Asroni tahun 2022 yang menyatakan bahwa pembelajaran PAI yang tidak beradaptasi dengan perkembangan teknologi berpotensi kehilangan daya tarik dan relevansi bagi peserta didik. Selanjutnya, menurut Hidayatullah tahun 2022 menunjukkan bahwa penggunaan TikTok sebagai media pembelajaran mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, terutama pada mata pelajaran yang bersifat konseptual dan nilai. Hal ini disebabkan oleh kemampuan TikTok dalam menyajikan materi secara kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kerangka teoritis penelitian ini disusun dengan mengintegrasikan 3 konsep utama, yaitu pendidikan agama Islam, media sosial TikTok, dan strategi guru PAI. Secara teoritis, penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa strategi guru PAI yang tepat dalam mengimplementasikan TikTok akan berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran akidah akhlak, khususnya dalam proses internalisasi nilai akidah dan akhlak peserta didik.
Dan untuk kerangka berpikir pada penelitian ini, untuk mencari internalisasi nilai akidah dan akhlak pada siswa, diperlukan strategi guru PAI yang matang, mencakup perencanaan hingga evaluasi, dengan memanfaatkan media sosial TikTok sebagai alat bantu dan pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode kualitatif, yang mana fokus penelitian tidak diarahkan pada pengukuran angka atau uji statistik, tapi pada upaya memahami proses, makna, dan pengalaman yang terjadi dalam konteks nyata pembelajaran akidah akhlak berbasis media sosial TikTok. Adapun tempat dan waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di MTS Asipa Cidolog yang bertempat di Dusun Bunirasa, Desa Cidolog, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan pada rentang waktu bulan September hingga bulan Desember tahun 2025. Adapun data dan sumber data yang didapatkan oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu didapat dari seluruh guru PAI yang ada di MTS Asipa Cidolog, para peserta didik kelas 7-9 MTS Asipa Cidolog, dan adanya bukti konkret atau administrasi media pembelajaran pada mata pelajaran akidah akhlak. Adapun teknik pengumpulan data yang didapatkan oleh peneliti yaitu berasal dari angket yang diberikan terhadap guru PAI dan peserta didik di MTS Asipa Cidolog. Yang kedua adalah dengan cara wawancara, yang ketiga dengan cara observasi dalam kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir didapatkan dari hasil dokumentasi berupa modul ajar atau media pembelajaran yang ada pada kegiatan pembelajaran khususnya mata pelajaran akidah akhlak tersebut. Selanjutnya, tes abstrak, yang mana peneliti menggunakan beberapa teknik. Yang pertama itu menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Penelitian membandingkan hasil wawancara antara guru dan siswa, hasil observasi pembelajaran, serta data dokumentasi yang tersedia. Selain teknik triangulasi, peneliti juga menerapkan teknik pengamatan, yang mana pengamatan secara cermat dari hasilnya terhadap proses pembelajaran akidah akhlak yang memanfaatkan TikTok sebagai media pembelajarannya. Selanjutnya, peneliti juga melakukan member check, yang mana mengharuskan para informan untuk mengecek kembali ringkasan data yang sudah disajikan. Selanjutnya, teknis analisis data. Pada penelitian ini, peneliti melakukan berbagai langkah dalam menganalisis data tersebut. Langkah pertama, peneliti melakukan analisis data dengan cara reduksi data, yaitu pada tahap ini peneliti menyeleksi, menfokuskan, menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, tabel ataupun matriks agar mudah dipahami. Penyajian data ini bertujuan untuk menampilkan pola hubungan antara kategori serta kecenderungan yang muncul dari hasil penelitian. Dan yang terakhir, dalam analisis data, peneliti melakukan penarikan kesimpulan data dan verifikasi. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil interpretasi terhadap data yang telah dilakukan. Peneliti melakukan penelitian kembali terhadap seluruh data untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh bukti empiris. Proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung untuk menghindari kesimpulan yang bersifat prematur atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Demikianlah pemaparan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Implementasi Media Sosial TikTok untuk Pembelajaran Akidah Akhlak, studi kasus di MTS Asipa Cidolog, Kabupaten Ciamis. Saya menyadari bahwa rancangan penelitian ini jauh dari kata sempurna. Saya sangat mengharapkan masukan, saran, kritik dari Bapak dosen guna menunjang kesempurnaan penelitian ini di tahap selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.